Bagaimana saya hubungkan dengan ajaran Buddha untuk mencegah potensi-potensi tidak bagus itu agar tidak menjadi real. Semangat pagi, Brother Jeffrey. Semangat pagi, Ya, ini sebagai Bro Kresno. sebagai konsultan pagi, tim mentunja dan para psikolog, tapi juga dikenal sebagai Pandita MBI DKI. Sebetulnya bedanya Pazi dan si mentunja apa? Oke, mungkin saya koreksi pengucapannya. Pengucapan yang benar adalah Pak. Oh, Pace. Pak itu 8, itu dari bahasa Mandarin 8. C itu aksara, 8 aksara. Jadi Pak C itu adalah untuk melihat perjalanan seseorang dari katakan dia lahir sampai dia tua. Jadi Pak C adalah sesuatu yang long. Sedangkan Cimentuncia adalah untuk melihat sesuatu yang urgent dan short. Ya. Nah, Pak C dan Cimentuncia ini adalah ilmu metafisika Tiongkok kuno yang usianya sudah ribuan tahun. Cimentuncia itu memang agak jarang ya. Kalau kita bilang Pak C, banyak konsultannya. Tapi kalau mencari konsultan Cimentuncia agak langka. Ini ilmu yang langka. Cimentuncia baru dikenal di Indonesia setelah ada film Samkok. Lagi itu Cukeliang, salah satu penasihat dari Samkok, Cukeliang itu dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi itu dengan menggunakan ilmu Cimentuncia. Jadi kalau Pak C melihat perjalanan seseorang dari lahir katakan sampai tua, Cimentuncia untuk melihat sesuatu yang short dan urgent. Contoh, saya mau berbisnis dengan Bro Kresno. Asal saya tahu tanggal lahir Bro Kresno, saya bisa menghitung dengan Cimentuncia apakah bisnis saya ini bisa profitable atau tidak. Setelah itu, apakah profitable-nya itu hanya untuk saya atau untuk Bro Kresno? Kalau untuk Bro Kresno, sayanya nggak profitable, saya nggak mau join. Karena hanya menguntungkan sepihak. Tapi kalau bisnisnya profitable dan menguntungkan kedua belah pihak, bagus. Atau menguntungkan pihak saya saja, bagus. Itu Cimentuncia. Atau Cimentuncia juga bisa ketika kita ada keluarga sakit dan kita direkomendasikan 2 dokter. Satu dokter adanya di Jakarta Utara, satu dokter di Jakarta Barat. Dokter mana nih yang lebih cocok? Yang di barat atau yang di utara? Kita bisa hitung dengan Cimentuncia. Mana yang lebih cocok antara dokter ini atau dokter itu? Nah, itulah Cimentuncia. Wah, berarti kita menggunakan yang tepat. Jadi ini Cimentuncia tuh bisa buat kita untuk pengambilan keputusan, membantu kita ya gitu ya. Bisa. Bahkan dalam Cimentuncia kita bisa melihat posisi baik kita. Pada saat kita mau meeting dengan seseorang, kita buka peta Cimentuncia, kita lihat ada di mana posisi yang sangat kuat. Kita duduk membelakangi arah itu sehingga kita mendapatkan bantuan dari dewata tertinggi. Dalam Cimentuncia, dewata tertinggi disebut Cefu. Jadi kalau saya diminta blessing rumah orang atau kantor orang atau membersihkan kantor orang, rumah orang, saya agak sedikit nyeleneh. Saya akan membuka peta Cimen, saya mencari di mana Cefu berada. Cefu itu dewata tertinggi. Saya akan duduk di sana membelakangi Cefu sehingga dewata tertinggi itu akan menjadi support bagi saya. Jadi saya mempunyai power yang lebih kuat. Jadi sedetail itu. Ya. Cocok nih. Nah, itu Cimentuncia. Si kita nih untuk menyambut naga kayu nih. Ya, naga kayu kan sebentar lagi akan datang. Nah, kalau menurut Brother Jeffrey gimana nih kalau kita melihat naga kayu ini? Oke, sebelum saya menjelaskan tentang Chia Chen, naga kayu, saya coba menjelaskan tentang Shio. Di dalam Chinese Zodiac, kita mengenal 12 Shio, yaitu tikus, kerbau, harimau atau macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet atau kera, ayam, ya,
ayam, terus anjing, dan babi. Kita mengenal 12 sio. Tahun ini kan masih kelanjutan dari tahun 2023. Sionya adalah kelinci. Ya, tahun depan baru dimulai, bukan tahun depan, bulan depan baru dimulai tahun naga. Ya. Nah, di dalam perhitungan Tionghoa, kita mengenal 5 elemen. 5 elemen yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air. Ada 5 elemen. Dan elemen ini, setiap elemen dibagi 2, yaitu negatif dan positif. Atau kita bilang yin yang. Ketika saya bilang negatif, bukan berarti jelek. Itu hanya perumpamaan. Kalau orang kan kita bilang, wah, saya nggak mau bergaul sama dia, orangnya negatif. Berarti nggak bagus. Tapi dalam Chinese zodiak, yang disebut dengan negatif positif hanyalah sebuah istilah yin dan yang. Jadi contoh, tahun depan adalah kayu. Kayunya positif, Cia. Tahunnya naga, Chen. Jadi tahunnya adalah naga kayu, Cia Chen. Habis Cia, tahun berikutnya, berarti nanti tahun 2025, tahun ular. Ularnya adalah ular kayu juga, Yi. Cia, kayu positif, Yi, kayu negatif, Yang dan Yin. Setelah itu yang berikutnya, tahun 2026, adalah sio kuda. Sio kudanya akan menjadi kuda api, pink, positif. Tahun berikutnya, tahun kambing, akan menjadi kambing api. Tadi pink, api, positif, ini ting, negatif. Selanjutnya, tanah positif, tanah negatif, logam positif, logam negatif, air positif, dan air negatif. Jadi tidak usah takut negatif ya. Semua harus ada 12 seimbang. Jadi tidak usah. Jadi nggak boleh salah kaprah di sini. Ya, jadi jangan berpikir negatif itu sesuatu yang berkonotasi buruk. No. Itu hanya istilah. Kalau bahasa Mandarinnya yin dan yang. Ya. Oke. Ya, karena orang berpikir kan khawatir kalau yang jelek-jelek. Langsung takut ya. Biasanya kalau negatif ya. Nah, kalau ada yang pertanyaan seperti ini, Brother Jeffrey, yang paling berat di antara Sin, Chong, Po, dan Hai itu seperti apa tuh? Oke, saya akan jelaskan. Selama ini umat awam hanya mengetahui, wah, gua tahun ini lagi Chong. Ya. Chong itu bahasa Hokkien, bahasa Mandarinnya adalah Chong. Chong. Sebetulnya di dalam Chinese zodiak, kita bukan hanya mengenal Chong, kita juga mengenal Po, kita mengenal Hai, dan kita mengenal Sing. Oke, saya akan jelaskan. Sio apa di tahun naga kayu ini, Cia Chen, yang kurang bagus. Pertama adalah sio kerbau. Kerbau berarti kelahiran 61, 73, 85, 97, dan seterusnya. Tinggal ditambahkan 12. Apa sebabnya sio kerbau tidak bagus di tahun naga kayu ini? Karena sio kerbau kena Po. Po berarti pecah. Jadi hati-hati. Hati-hati bagi orang yang sio kerbau, tahan emosi, kontrol emosi untuk tidak meletup-letup emosinya. Karena bila dia tidak bisa mengkontrol emosinya, Po itu pecah. Pecah dengan siapa? Bisa pecah dengan pasangannya. Po bisa pecah dengan siapa? Di organisasi. Kalau dia aktif di sebuah organisasi, lalu dia tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh organisasinya, karena emosinya meletup-letup, akan terjadi Po. Dia akan bilang, saya akan keluar. Dan ini terjadi. Tahun kemarin, saya sudah bilang sama teman saya, saat itu saya juga membahas talk show tentang peruntungan di tahun kelinci. Salah satu sahabat saya bilang, bro hati-hati, kamu sio kuda. Sio kuda di tahun kelinci ini kena Po pecah. Saya bilang, pecah itu bisa pecah dengan teman, persahabatan. Jadi pecah kongsi dalam berbisnis. Karena emosinya meletup-letup, pecah kongsi. Dan di bulan kemarin apa yang terjadi? Teman saya keluar dari organisasinya karena dia tidak mempunyai pendapat yang sama dengan
salah satu petinggi di organisasinya. Itu Po pecah. Lalu yang kedua, show yang kurang bagus di tahun Chia Chen, naga kayu, adalah kelinci. Kelinci tidak bagus karena high, mencelakai. Jadi hati-hati orang yang bershow kelinci, karena dia bisa ditikam dari belakang, bahkan sama orang yang dianggap baik. Karena orang-orang yang bershow kelinci punya potensi dicelakai. Jadi hati-hati dalam berteman, jangan terlalu percaya orang. Dalam berbisnis juga jangan terlalu percaya orang. Ada batasan-batasan yang kita bisa mempercayai orang. Warning di show kelinci ya. Oh, ya. Yang berikutnya, show naga. Orang Naga sendiri juga cium. orang show naga. Orang show, kalau yang tadi kan show kelinci. Kelinci berarti lahir tahun 63, 75, 87, Terakhir tahun 87, 99, dan seterusnya, ditambahin 12. Show tidak bagus yang ketiga adalah naga. Naga berarti kelahiran 64, 76, 88, 2000, dan seterusnya, ditambahin 12. Show naga, ini ada dua yang tidak bagus. Yang pertama, show naga itu kena show ya li, tekanan. Tahun ini adalah penguasanya adalah naga. Itu naga yang ori. Nah, orang-orang yang lahir di tahun 64, 76, 88, 2000 mengklaim dirinya show naga. Jadi kita bilang naga KW. Oh, kenapa bisa begitu nih naga ori? Kayaknya semakin menarik nih episode kita nih. Karena yang ori kan yang memang show naga itu kan, si naga itu yang ori. Sedangkan orang-orang yang bershow naga hanya mengklaim saya show naga, tapi katakan dia mungkin KW1. Nah, orang-orang yang bershow naga di tahun ini kena show ya li, kena tekanan. Terus selain kena tekanan, naga itu juga kena sing, hukuman. Hukuman naga di tahun naga, hukumannya adalah hukuman sendiri. Sebuah perbuatan yang dilakukan karena kebodohannya. Jadi ya harus lebih wise ketika. Contoh, saya tidak pernah main kripto. Saya melihat teman saya, si X, main kripto, sukses. Sampai beli mobil baru. Lalu timbul satu rasa ingin sukses seperti dia, lobanya muncul, keserakahannya muncul. Saya juga mau main kripto Orang yang tidak pernah main kripto, dia main kripto, mungkin awalnya dia mendapatkan gain, untung. Tapi setelah itu dia lost. Akhirnya benar-benar bablas. Nah, inilah yang disebut dengan hukuman sendiri. Atau ada juga gini, saya pernah mengalami, ada seseorang yang agak gemuk, karena dia kepengen langsing, temennya bilang, lu mesti pakai, jadi tripping, bergerak. Nih gua nih, sudah mulai langsing katanya. Akhirnya, orang yang tidak pernah pakai karena kepengen langsing itu kan harusnya pergi ke gym, melakukan intermittent fasting, bukan dengan menggunakan hal-hal yang terlarang. Karena kepengen langsing, dia menggunakan hal-hal yang terlarang. Dan setelah itu, dia menjadi addicted, kecanduan. Inilah yang disebut dengan hukuman sendiri. Nah, yang terakhir, yang tidak bagus adalah sio anjing. Anjing berarti kelahiran tahun 58, 70, 82, 94, 2006, dan seterusnya, tamen 12. Anjing ini kena cong. Cong itu bahasa Mandarin, bahasa Hokkiannya ciong. Orang yang suka bilang ciong, kena cong. Cong itu adalah kontra. Karena dia kontra dengan sio yang berkuasa di tahun ini. Naga. Nah, jadi di dalam hitungan Pak Ce, kita mengenal Sing, Chong, Po, Hai. Atau mau dibalik juga boleh. Po, Hai, Sing, Chong. Bukan hanya Chong, bukan hanya Ciong. Seperti yang
masyarakat di luar sana tahu, wah tahun ini ciongnya apa ya, gitu. Iya betul nih, biasanya taunya ciong doang. Nah, kalau begitu, apa yang harus dilakukan kalau yang sudah ciong atau cong tadi? Iya. Atau yang kurang Sing bagus? chong po hai. Tapi Sio yang kurang bagus ini tadi, yang 4 tadi. apa Dari ya? Jeffrey. Oke. Yang sio yang 4 kurang bagus ini, oke, nanti saya akan jawab di belakang ya. Saya akan lanjutkan dulu. Nah, sekarang tadi kan sio yang kurang bagus. Sio yang bagus yang mana? Kita juga harus tahu dong, sio yang bagus. Sio yang bagus tahun ini adalah ayam. Ayam tahun kemarin kena cong. Ayam yang kelahiran 69, 57, 69, 81, 93. Tahun kemarin kena cong. Buruk banget. Tapi tahun ini ayam kena liu he. Liu itu 6, he temu. Liu he adalah 6 temu. Ketika dua sio itu adalah liu he, seperti kita ketahui, kita punya 12 sio kan? 12 kalau dibagi 2 menjadi 6. Berarti ada 6 sio, 6 pasang. 6 pasang sio yang liu he, yang bertemu itu bagus. Klop. Nah, yang kena liu he dengan naga adalah sio ayam. Ya. Makanya tidak heran kalau kita pergi ke pesta pernikahan orang Tionghoa di restoran, simbolnya adalah naga dengan burung phoenix, burung hong. Kenapa burung hong? Kok bukannya ayam? Karena di dalam 12 sio tidak ada burung hong, tidak ada phoenix. Jadi untuk menggantikan, di dalam 12 sio tidak ada burung hong kan? Burung phoenix nggak ada kan? Yang ada adalah ayam. Jadi karena burung hong tidak ada, maka digantikanlah dengan ayam. Makanya naga dan ayam itu adalah liu he. Boleh ya, kita pakai ayam sama naga itu. Ayam sama Phoenix. Ayam naga. sama naga atau naga sama ayam. Iya, Kalau ya Phoenix. kalau sio kita ya sio naga. Iya. Atau sio kita sio ayam. Nah, lalu sio yang bagus berikutnya adalah tikus. Naga. Cuma bagusnya ini syarat dan ketentuan berlaku. 7 ya. Bintang 5 lagi. Naga dan tikus disebut panhe. Setengah temu. Panhe. Naga dan tikus, dua sio ini, ketika bergabung, dia berubah menjadi air. Nah, makanya saya bilang, naga dan tikus bagus, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Bila seseorang, sionya dalam Pakce disebut day master, penguasa hari. Bila seseorang, day masternya membutuhkan air, maka orang-orang yang sio tikus di tahun naga ini bagus. Karena dia mendapat support dari elemen air. Day masternya nih maksudnya apa nih? Day master itu kita baru bisa mengetahui day master penguasa hari dari jam lahir seseorang, tanggal, bulan, dan tahun. Dari jam, tanggal, bulan, dan tahun kita bikin pakcenya, 8 aksaranya, baru bisa diketahui day master seseorang penguasa hari. Jadi kita tidak bisa bilang, oh saya sio naga, berarti day master saya naga. No. Bukan seperti itu. Jadi harus lebih teliti lagi dicari. Betul, itu lebih bersifat personal ya. Personal Masing-masing. konsultasi ya, nggak bisa dibahas secara umum. Berarti ini lebih detail. Nah, jadi tikus itu bagus karena dia panhe, ya, setengah temu. Tikus dan naga berubah menjadi air. Jadi kalau orang-orang yang membutuhkan air dalam day masternya bagus. Kalau dia tidak butuh air, malah air jelek bagi dia. Nggak cocok. Kelelep, betul. Yang berikutnya, yang bagus adalah kelinci.
Lucu kan? Tadi udah jelek kelinci karena bisa ya ada di Hai. kasus di Hai. orang. Ini masih bagus lagi. Nah, jadi kelinci ini adalah show yang unik di tahun naga. Di satu pihak dia bisa dicelakai orang, tetapi di lain pihak kelinci adalah panhui, setengah musim. Setengah musim. Seperti kita ketahui ada 4 musim di Tiongkok, ya, ya, macan, kelinci, dan naga itu masuk dalam musim semi. Jadi kelinci dengan naga adalah setengah musim, yaitu panhui, setengah musim, setengah kombinasi musim. Cuma ada cumanya lagi nih. Naga dan kelinci ketika bertemu berubah menjadi kayu. Jadi kalau orang yang sionya kelinci dan day master penguasa harinya butuh kayu, bagus untuk dia. Tapi kalau kayu adalah elemen yang tidak bagus untuk dia, nggak bisa bantu. Jadi percuma. Nah, jadi naga tikus, naga kelinci, tikus dan kelinci itu bagus, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sudah menerapkan day masternya ya, harus lihat ya, sesuai cocok ya. Ini hanya 3, sisanya belum ada. Hanya ini. Oh, hanya ini. Oke. Oh, berarti yang harus berhati-hati, peruntungannya Berarti bagus. ada 7 sio ya yang perlu diperhatikan. Kan kalau tadi kerbau, kelinci, naga, anjing, ini yang pohai, cong sing ya, dan kalau yang ayam, tikus, kelinci. Ini yang tadi liuhe, panhe, sama panhui. Ayam bagus, tanpa syarat dan ketentuan, tapi tikus dan kelinci syarat dan ketentuan berlaku. Dan 3 yang bagus ya. Lalu apa yang dilakukan tadi? Bisa menjawab ini dari pertanyaan saya titipannya. Oke, Kalau yang sebelum saya menjawab, apa yang kita harus lakukan pada saat show kita kurang bagus, Ya. dan apa yang kita harus lakukan pada saat show kita bagus. Sekarang ini adalah pertanyaan tentang arah mata angin. Setiap datangnya tahun baru Imlek, selalu di sosmed itu, Chaisen ada di arah mana? oh, Ya itu biasanya kalau tiap tahun tengah malam menyambut Chaisen ini. Oke. Imlek jatuh tanggal 10 Februari. Berarti tanggal 9 malam Imlek kan? Nah, kalau mau sembahyang yang bagus, arahnya adalah barat daya. Jadi kita menghadap ke barat daya. Waktu sembahyangnya adalah jam 1 dini hari dan sebelum jam 3. Berarti waktunya dari jam 1 sampai jam 3. Sebelum jam 3. Jam 1 dini hari berarti sudah masuk ke tanggal 10-nya kan? Berarti sudah masuk hari Imleknya kan, dini hari. Jadi sembahyangnya jam 1, paling telat adalah jam 2.59 sebelum jam 3. Sembahyang ke arah barat daya ini, di sana untuk sembahyang kuisen, kemakmuran dan kemuliaan. Jadi lebih bukan hanya makmur. Kalau kita bilang Chaisen kan hanya kemakmuran. Ini bukannya Chaisen lagi loh, tapi kuisen, kemakmuran dan kemuliaan. Berarti makmur dan mulia. Makmur dan mulia. Sudah makmur mulia, enak kan? Iya. Nah, Double hoki nih. kabar baiknya di barat daya dari jam 1 dini hari sampai jam 2.59, bila kita sembahyang pada jam itu ada Tianyi Kuiren. Ada kui dan berarti ada dewa penolong gitu. Dewa penolong kebajikan langit. Jadi, dewa penolong kebajikan langit adanya pada tanggal 10 Februari dini hari dari jam 1 pagi sampai jam 2.59. Saya sudah buat planning. Jam 1 saya akan sembahyang menghadap barat daya, setelah itu saya baca parita, mantra, dan meditasi, selesai, ya jam 3 kurang.
Satu lagi, arah yang baik. Ini arah apa nih? Arah yang baik, ya. Ini untuk sembahyang kepada Sisan, dewa kebahagiaan. Kalau tadi untuk kemakmuran dan kemuliaan. Sekarang untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan, kita sembahyangnya pada tanggal 9 Februari, jam 11 malam, dan berakhir di jam 00.59. Arahnya adalah timur laut. Timur laut. Jadi kalau mau sembayangnya dua periode, oke. Jam 11, oke. Atau mungkin mau mulai jam 12, sembayangnya ke timur laut. Ke timur laut untuk mendapatkan Sisan, dewa kebahagiaan. Begitu selesai, jam 1 kurang 1 menit, 00.59, sembayangnya ganti, arahnya ke barat daya untuk Huisan. Jadi kita dapat Dua-duanya. kebahagiaan dan kita dapat kemakmuran dan kemuliaan. Ini mengarahnya meja altarnya atau kitanya yang Kitanya, Oh, kitanya. Kirain mejanya diputar-putar. kitanya menghadap. Bingung nih. Kitanya menghadap ke arah, kalau yang jam 11 malam ya, jam 11 malam kitanya menghadap timur laut, sedangkan kalau jam 1 kita menghadap barat daya. Itu bertolak Iya, belakang, berseberangan. Timur, tenggara, Iya. selatan, barat, daya. Betul. Barat laut, utara, timur laut. Oh, kalau rumah saya menghadap ke barat ini. Ya, kan? Iya. Kalau saya menghadap ke timur, berarti kan saya sembahyang masuk ke dalam rumah nih. Iya. bingung Iya. nih. Bisa ada yang begitu. Nggak jadi masalah. Itu jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya, jadi orangnya bukan meja sembayangnya. Nah, tadi yang saya tanyakan. Kalau mejanya pun kita muter-muter. Bingung Atau juga bikin ya. dua altar. Nggak ada. Pusing nih. Nah, yang tadi adalah arah-arah baik. Ya. Sekarang arah yang jelek. Oh, mau saya dibahas. Bahaya. Ada alat trek juga ternyata nih. Justru kita jangan hanya tahu yang baik, kita juga harus tahu yang buruk. Supaya kita bisa menghindari ya. Betul. 100 untuk Anda, sis. Tapi 50 kasih suami ya. Jangan dong sekantong aja dah. Nah, arah yang buruk, ya, hindari tenggara. Tenggara tidak baik. Karena tenggara itu adalah untuk tahun Ciacan, naga kayu, itu adalah tempatnya Ukui. Orang Kokui. Hokkien bilang, seorang Hokkien bilang Gokui, 5 hantu, 5 setan. Itu nggak bagus, semuanya serba negatif. Satu lagi, Tenggara adalah tempatnya Semen, pintu mati. Iya. Kalau kita belajar Cimentuncia, itu ada Tian Rusing, bintang sakit, ada Semen, pintu mati. Ini dua yang sangat-sangat buruk. Jadi hindari sembahyang ke arah tenggara, dan jam yang buruk kalau sudah sembahyangnya ke arah tenggara, jelek kan? Ada Ukui, ada Semen, terus jamnya juga jelek. Percuma lah. Jam yang jelek adalah subuh, jam 3 pagi. Kalau tadi kan Sebelum jam 3. Belum jam. jam 11 sampai jam 1, 1 sampai jam 3 kan, 3 kurang 1 terakhir lebih tepatnya. Nah, setelah itu jam 3 pagi, pas teng jam 3 pagi, sampai jam 7 pagi, itu tidak bagus. Harus di. Biasanya kalau ada cici saya nih punya kebiasaan sama mertuanya sembahyang jam 6 pagi. Itu gimana mau? Lewatin, sembahyangnya jam 7. 7 kata. Karena dari jam 3 pagi sampai jam 3 subuh, sampai jam 6.59, itu kongwang. Kosong. Jadi apapun yang dimohonkan tidak akan berhasil. Karena kongwang kosong. Dan satu lagi yang jelek, ya. Jadi kalau nanti mau sembahyang di hari tahun baru, dini hari, ya, jam 11 sampai jam 2.59, tapi mulai jam 3 sampai jam 7,
sampai jam 7 kurang 1 lebih tepatnya ya. 6:59 kan itu Kong Wang kosong. Satu lagi yang jelek, sembahyang di hari Imlek adalah jam 3 sore sampai jam 6:59 sore. Jam 3 sampai jam 6 sore. Ya, jadi jam 3 sampai jam 7 kurang 1. Ini jam yang tidak bagus untuk sembahyang, apalagi kalau sembahyangnya ke Tenggara. Jadi kalau memang sis punya cici suka sembahyang Imlek jam 6 adalah Kong Wang kosong, pending 1 jam, mulai jam 7. Dimundurin 1 jam. Saya syaratkan. Nah, saya punya satu kebiasaan. Ini tahun ketiga saya mengadakan talk show tentang peruntungan di tahun. Yang lagi itu kan macan, lalu kelinci, sekarang di naga. Ya, karena ada yang minta ya saya baru bahas. Kalau nggak ada yang minta kan saya nggak bisa bahas. Arah Tenggara kan tidak bagus. Dalam Cimentuncia, tadi Bro Kresto menanyakan Cimentuncia itu apa? Cimentuncia adalah ilmu metafisika Tiongkok kuno yang terkenal gara-gara Master Chu Keliang yang di film Samkok. Arah Tenggara itu tidak bagus. Di situ ada semen, pintu mati. Pintu mati atau Tian Rui Xing, bintang sakit, elemennya adalah tanah. Nah, tanah itu kita lemahkan. Coba, saya mau tanya. Dalam 5 elemen, tanah melahirkan apa? Apa yang kita bisa peroleh dari tanah? Kayu. No. Dari tanah, Logam. logam. Logam, emas, timah diambilnya dari mana? Tanah. Jadi yang namanya semen, pintu mati, Tian Rui Xing, bintang sakit, itu elemennya tanah. Tanah ini kita harus lemahkan. Lemahkannya bagaimana? Tanah melahirkan logam. Sis pernah punya anak kan? Ya, Waktu sis melahirkan, apa yang terjadi sama sis? Lemah kan? ya posisinya paling lemah. Lemah kan? Lemah setelah melahirkan. Nah, kita buat elemen tanah ini menjadi lemah. Tanah itu melahirkan logam. Jadi di arah Tenggara, ini yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan, akan saya lakukan karena belum terjadi. Dan nanti di setiap talk show tentang peruntungan di tahun naga juga saya akan menganjurkan. Di arah Tenggara kita taruh bowl. Bowl, kalau kita ke wihara, kita suka sembahyang, baca pardo, suka dipenteng gitu kan. Kita taruh bowl. Bowl itu harus terbuat dari logam. Karena tanah akan menjadi lemah kalau dia melahirkan logam. Kalau saya, supaya lebih banyak logamnya, di dalam bowlnya saya masukkan uang logam, gopean, saya tukerin 100.000, saya masukkan, jadi bowlnya tambah banyak. Nah, dengan meletakkan bowl di arah Tenggara, berarti kita sudah melemahkan elemen tanah. Dan supaya lebih bagus lagi, setiap hari minimal 1 kali, bowl itu saya bunyikan. Saya minimal 1 kali, saya bunyikan sebanyak 3 kali. Pada saat saya ketuk pertama, saya melafalkan 6 mantra suku kata. Om, Mani, Padme, Hum. Hum. Dari mantra 6 suku kata ini, kekuatannya ada di kata yang pertama. Omnya. Jadi bukannya Om Mani Padme Hum, tapi omnya ini harus panjang dan kuat karena mantra 6 suku kata ada powernya di kata pertama. Jadi begitu saya katakan Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum cepat, teng. Yang kedua, Om Mani Padme Hum, Penekanannya. teng. Om Mani Padme Hum, teng. Saya lakukan 3 kali. Jadi saya melafalkan Om Mani Padme Hum
teng, Om Mani Padme Hum teng, Om Mani Padme Hum teng. Pada saat kita melafalkan mantra 6 suku kata Om Mani Padme Hum, langsung dari mulut kita, bukan dari radio kecil, setiap manusia punya energi yang hidup. Secara tanpa kita sadari, kita telah mengeluarkan sedikit energi positif dari 6 mantra suku kata itu. Setiap hari kita lafalkan sedikit, maka sepanjang tahun dia akan menjadi bukit. Itulah yang kita harus lakukan untuk melemahkan semen pintu mati atau Tian Rui Xing bintang sakit di rumah kita. Oke. Jadi kita bolnya tuh taruh di mana? Di arah tenggara. Di arah tenggara, di tenggara rumah kita. Cari tenggara rumah kita yang bisa taruh bowl. Berarti bukan harus di depan pintu ya? Kalau di depan pintu bolnya hilang pula. Apalagi ada kopean banyak nih. Ini ya. Nah, Salah satu cara ya. lalu, Pertanyaan saya nih belum dijawab. ya, sebentar. Lalu, Makin seru ya. bagaimana dengan hari kedua tahun baru? Tahun baru kan, tahun baru Imlek jatuhnya tanggal 10 Februari. Apakah hari kedua Ceji tanggal 11 Februari bagus? Bagus untuk sembahyang. Hari kedua di tahun baru, itu Ceji bagus juga untuk sembahyang. Dimulai dari jam 12 malam. Berarti kalau kita bilang jam 12 malam, tanggal 10 dong. Tanggal 10, hari Imlek kan, jam 12 malam, jam 00, kan sudah masuk Ceji kan? Kita mulai dari jam 00 sampai jam 3 sore, waktunya panjang. Jam 00 sampai jam 3 sore, kecuali jam 9 sampai jam 11. Malam. Siang. Siangnya. Karena saya bilang, Ceji, hari kedua Imlek, juga bagus untuk sembahyang, untuk memohon sesuatu yang baik. Dimulai dari jam 00 sampai jam 2.59. Sampai jam 3. Ya, jam 3 kurang 1. Itu jam bagus, kecuali ada 2 jam yang tidak bagus. Yang kita hindari dari rentang yang Sampai jam 3. berapa jam ini? 15 jam ya. 15 jam ini, dari 15 jam ini, kita buang 2 jam karena itu jam tidak bagus, yaitu jam 9 pagi sampai jam 10 lewat 59. Yang lain, 13 jamnya, oke. Ini biasanya kan kalau Ceji kamu bilang dewa belum turun nih. Biasanya Cesi baru turun. Mau gimana nih? Biasanya sih Ceji, Cesa tuh bisa jam 4 Cesi baru dewa turun ini. Ada istilah begitu kan? Kayaknya sih pernah dengar nih. Katanya sih Capun lagi kembali tuh, dewa udah pulang, udah diantar nih. Gimana mau nih? Oke. Yang disebut dengan dewa turun, Cesi, itu bukan dewa rezeki yang turun. Itu adalah Chow Kun Kong, dewa dapur. Berarti dewa yang lain masih ada ya? Dewa dapur ini adalah tradisi dari Tao Chiao, dari Taoisme. Jadi, ya, kita harus akui, walaupun orang-orang Tionghoa sudah beragama Buddha, mereka juga masih cukup kental dengan nuansa Taois. Jadi, mereka masih percaya ada tepekong naik dan tepekong turun. Yang disebut dengan tepekong naik adalah dewa dapur yang naik, Chow Kun Kong. Sedangkan yang disebut Chow Kun Kong itu turun, naik itu biasanya Cap Jigwe, Ji Capsa, malam, sembahyangnya malam kan, menjelang Cap Jigwe Jisi. Ya, terus nanti turun pada Cagwe Cesi. Cagwe Cesi orang sembahyangnya biasanya juga malam. Cagwe Cesa menyambut beliau turun. Turun dari mana? Turun dari langit. Itu adalah Chow Kun Kong, dewa dapur, bukannya Chaisen. Salah kaprah ya. Ya. Lalu pertanyaan saya bagaimana Brother Jeffrey? Oke.
Pertanyaannya, Lengkap ya. pada saat sio kita tidak bagus, Ya. yang tidak bagus kan kerbau, kelinci, naga, dan anjing. Dari 4 sio ini yang paling berat anjing. Chong itu paling berat, kontra. Karena dia kontra dengan sio penguasa di tahun yang berjalan. Nah, untuk 4 sio yang tidak bagus ini, apa yang kita harus lakukan supaya dia jadi netral? Yang pertama, kita harus berdana. Melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan. Kungta. Dan kalau memungkinkan, berdananya bukan hanya insidental, seminggu sekali atau sebulan sekali, tetapi kita berdananya setiap hari. Lebih baik berdana sedikit, kecil, setiap hari, daripada berdana besar, hanya 1 bulan 1 kali. Contoh, mungkin ada seseorang staf di sebuah kantor yang gajinya 9 juta per bulan. Dia bertekad untuk mendanakan 10% dari income-nya, which is 900 ribu. Setiap tanggal 26, dia gajian, dia danakan 900 ribu. Kalau saya boleh sarankan, sebaiknya dia tidak berdana 900 ribu setiap tanggal 26, tetapi dia berdananya 30 ribu per hari. Dia berdananya 30 ribu per hari 1 bulan, nominalnya sama, 900 ribu. Jadi kebajikan yang dia buat, walaupun sedikit setiap hari, itu jauh lebih powerful daripada nominal yang sama tapi 1 bulan 1 kali. Oke. Pendananya kita tuh bukan kualitas di jumlah, bukan di nilainya, tetapi di berapa kalinya gitu ya. Nominalnya boleh sama, tapi frekuensinya yang berbeda. Iya, itu lebih jadi kebiasaannya lebih bagus ya. Yang kedua, setelah kita melakukan dana, yang kedua, kita harus praktek 5 sila. 5 sila ini bagi seorang Buddhis adalah harga mati, sudah tidak bisa ditawar. Bertekad untuk tidak membunuh atau menyakiti makhluk hidup. Bukan hanya membunuh loh, tapi juga menyakiti. Makanya di rumah saya berbahagialah kecoa, semut, tikus, karena mereka bisa hidup berdampingan dengan saya. Kedua, bertekad untuk tidak mencuri. 1 rupiah pun kalau bukan uang kita, jangan diambil. Ya, yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan hubungan asusila. Nah, berhubungan dengan asusila ini, kadang-kadang saya juga bingung. Banyak umat Buddha setelah belajar Dharma semakin tinggi, jadi tambah pinter. Pinternya quote and quote. Mereka mengatakan, ketika kita berhubungan intim dengan kita bayar, itu bukan pelanggaran sila. Yang seperti inilah Buddhis kalau belajar dharmanya terlalu pinter, quote and quote, akhirnya malah menyesatkan. Bagi saya, yang namanya hubungan, walaupun suka sama suka, tapi tidak diikat dengan tali pernikahan negara atau adat istiadat, itu adalah pelanggaran sila ketiga. Yang keempat, bertekad untuk tidak berdusta, berkata kasar, bergosip, memfitnah. Bagi orang-orang yang belum praktek 5 sila, mereka bilang sila keempat yang paling sulit. Tapi kalau sudah bisa praktek, itu akan menjadi kebiasaan. Dan yang kelima, bertekad untuk tidak mengkonsumsi alkohol, narkoba, bahkan merokok. Sebagian umat Buddha mengatakan, minum alkohol nggak apa-apa, hanya 1 sloki, yang penting tidak mabuk. Oke, kan saya sudah bilang tadi, belajar Dharma hanya secara teori, tambah lama tambah pinter, quote and quote, pinternya akhirnya keblinger. Bagi saya, yang namanya alkohol, kalau saya tidak tahu ya, kalau tidak saya tahu ini alkohol, saya tidak akan minum. Jadi walaupun saya tidak mabuk, saya tetap tidak akan minum. Jadi untuk kias, sing chong po hai,
di tahun Ciachen naga kayu. Berdana setiap hari. Walaupun nominalnya sedikit, it's okay. Kedua, praktek 5 sila. Ketiga, kalau kita seorang Buddhis, baca parita. Atau kalau Anda suka Nianfo, silakan. Anda suka baca mantra, silakan. Dan yang keempat, last but not least, meditasi. Komplit. Ingat, breath is meditation. Meditation is breath. Umat Buddha, kalau sudah berbicara meditasi, itu sesuatu yang alergi. Pada saat kita meditasi, apalagi meditasi kita sudah bisa mencapai tingkat UPK, ya, batin kita menjadi tenang dan seimbang, kita bisa mengontrol emosi kita. Bukan berarti orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian tidak lagi punya kemarahan. Mereka masih punya kemarahan loh. Tapi kemarahan mereka bisa dikontrol sehingga tidak meletup-letup. Bagi orang-orang yang bisa mempraktekkan 4 ini, yang namanya Sing Chong Po Hai tidak akan berlaku. Nah, ini mungkin dari Jeffrey, last but not least, pertanyaan terakhir. Kalau dikaitkan dengan Buddhisme, untuk ketika kita melakukan doa atau persembahyangan, dan mungkin ada satu statement bahwa di Buddhisme itu tidak melihat hari buruk atau hari baik, ada korelasinya kan? Kalau misalkan ada yang mengatakan, oh Buddhis ini bukan Buddhistik nih, jangan-jangan, atau apa? Nah, bagaimana cara Brother Jeffrey menanggapinya? Oke, pertanyaan yang bagus. Saya sering kali ditanya, di dalam Buddhisme kita tidak mengenal hari dan jam baik. Semua hari baik dan semua jam baik. Betul. Karena di dalam Buddhisme yang diutamakan adalah kesucian. Tapi ingat loh, kita masih putu jana. Kita masih umat awam. Kita bukannya biku yang sudah meninggalkan keluarga. Kita masih bekerja mencari rupiah. Kita masih berbisnis mencari cuan. Saya nyari dolar. Mencari dolar, oke, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Jadi, saya tidak mau berdebat, karena ini adalah tentang kepercayaan. Kalau bagi dia, semua hari baik dan semua jam baik, monggo silakan. Saya tidak akan memaksa Anda. Tapi bagi saya, seorang praktisi, seorang konsultan Pace dan Chimen, karena saya bisa menghitung hari baik dan jam baik, saya akan melakukan sesuatu di hari yang baik dan jam yang baik. Jadi, ini adalah pilihan. Kita tidak bisa memaksakan. Contoh, mungkin juga yang terakhir. Saya mau tanya, Sis Elina, olahraga bagus atau tidak? Gimana kalau bagus? Olahraga bagus atau tidak? Bagus tidak, Bro Kresno? Tergantung kondisi. Kalau biasanya orang bilang bagus, karena dengan olahraga kan melatih fisik. Ya. Oke, secara umum bagus kan? Ya. Olahraga. Sis, olahraga bagus. Mau hari apa kek, jam apa kek gitu kan? Ya. Terus, sis olahraga jam 12 siang. Jogging di taman. Bagus nggak? Bagus. Tapi saya yang sudah mengerti bahwa olahraga yang terbaik bukan jam 12 siang, saya tidak akan melakukannya. Saya akan olahraga ya pagi, jam 6, jam 7. Jam 7 kena matahari. Kalau jam 7 saya tidak bisa karena harus nganter istri ke pasar atau nganter anak sekolah, saya akan pilih sore jam 4. Saya tidak pernah akan mau olahraga jam 12. Sekalipun olahraga itu baik. Itulah kira-kira analogi tentang hari baik dan jam baik. Pemahaman itu ya. Saya tidak pernah memaksakan kehendak. The choice is yours. Ya. Ya, betul. Jadi ini kan Pace itu kan adalah sesuatu yang orang bilang logika dihitung keluar dari ilmu perbintangan. Berarti ini bukan sesuatu yang Mistik. mistik gitu ya. Tidak ada mistik. Tidak ada Tidak mengundang makhluk lain. Tidak mengundang makhluk lain. tidak ada menyesatkan Oke. di sananya, maksudnya membelokkan ajaran Buddha di sini
adakah sesuatu yang bisa membelokkan ajaran Buddha ini kita tuh jadinya salah di awal bukan salah ke akhir kan, dan ini ada enggak? Oke, Pak Ce dan Cimen Tunjia adalah ilmu metafisika Tiongkok kuno yang setiap orang bisa pelajari. Cuma jujur li sih, kalau mau belajar Pak Ce siap-siap saja kepalanya ngebul, ya. Terus biayanya juga mahal, bisa sampai puluhan ratusan juta. Jadi siap-siap kepalanya ngebul. Dan saya sebagai konsultan Pak Ce, saya berjalan selaras dengan Dharma. Kenapa? Ketika seseorang, saya lihat Pak Ce yang tidak bagus ini kan potensi. Potensi untuk tidak bagus. Potensi bisa kecelakaan. Nah, bagaimana saya hubungkan dengan ajaran Buddha untuk mencegah potensi tidak bagus itu agar tidak menjadi realita? Saya akan suruh saya punya klien berdana seperti yang saya katakan tadi, berdana setiap hari, taat dengan 5 sila, baca parita atau nianfo, mantra, meditasi. Banyak konsultan saya non-Buddhis, Kristiani dan Katolik. Tapi ketika mereka Kristiani dan Katolik, saya tidak menyuruh mereka baca parita atau nianfo. Kalau meditasi masih memungkinkan, karena meditasi sudah universal. Baik, terima kasih nih, Brother Jeffrey. Semoga di tahun Naga Kayu ini dengan beberapa penjelasan, terutama 7 sio ini 4 yang ditenggarai kurang baik, bisa sudah ketemu solusinya. Dan 3 yang baik ini dengan 2 yang setengah-setengah, kita sudah bisa mengakalinya, sehingga akan mendatangkan selalu kebahagiaan bagi siapapun yang dalam 7 sio ini. Dan semoga di kesempatan lain, Brother Jeffrey siap-siap diterima panggilan lagi. Tetapi kita akan bahas yang lain lagi, misalkan Siap. rumah yang menghadap kemana yang Siap. Hongsuinya. Siap. Saya nggak tahu, Siap. harusnya kan sesuai dengan Pazi juga. Siap. Pak Haji. Siap. Sesuai dengan kegunaan dan sehari-hari. Ya, terima kasih. Oke. Kiranya namo Sanghyang Budaya, namo budaya. Namo Buddhaya.